Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang apa yang sudah kita kerjakan. Di sini kami mengambil perusahaan yaitu PT Adaro Tbk yang dimana bergerak pada bidang pertambangan. Jadi sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya ketika kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya yaitu Davaria Janatana Putra, NIM saya 488. Saya Sarti Prastika Sari, NIM 472. Saya Dwi Kurniasari, NIM 475. Saya Nandika Dulestari, NIM 464. Saya Fiorentiana Amanda Utarani, NIM 458. Saya Anissa Nabila Syafitri, NIM 450. Jadi, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dari perusahaan tersebut. Nama perusahaannya yaitu PT Adaro Energi Tbk. Alamatnya berada di Jalan HR Rasuna Said, Blok X5, Kavling 12, Jakarta Selatan, yang bergerak di bidang perdagangan, industri, jasa, pertambangan, perbengkelan, dan konstruksi. Yang bergerak pada status perusahaan yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Di sini terdapat tabel dari rasio keuangan tahun 2016 dan 2017. Bisa ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 rasio keuangannya terdapat 14 rasio keuangan dengan kinerja yang baik dan 3 rasio keuangan dengan kinerja keuangan yang buruk atau tidak baik. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan tahun 2016 dan 2017 mengalami kondisi yang sehat atau baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel rasio keuangan dari tahun 2017 dan 2018, di mana bisa ditarik kesimpulan bahwa tahun 2017 dan 2018 terdapat 4 rasio keuangan dengan kinerja yang baik, 5 rasio keuangan dengan kinerja keuangan yang stabil, dan 8 rasio keuangan lainnya mengalami kinerja keuangan yang tidak baik. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa rasio keuangan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kondisi yang tidak sehat atau tidak baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil analisis data. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio lancar, di mana rasio lancar ini pada tahun 2016, 2017, dan 2018 setiap tahunnya mengalami penurunan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio likuiditas ini di setiap tahunnya dengan kondisi yang tidak sehat. Yang kedua yaitu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas dibagi menjadi 2, yaitu ada perputaran persediaan dan perputaran total aset, di mana setiap tahunnya perputaran persediaan ini mengalami kenaikan dan perputaran total aset mengalami penurunan. Akan tetapi kenaikan pada perputaran persediaan ini sangat meningkat atau sangat tinggi, jadi dapat disimpulkan bahwa rasio aktivitas di sini dalam kondisi yang baik atau kinerja keuangannya yang baik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang rasio leverage. Rasio leverage dibagi menjadi 2, yaitu ada rasio utang dan rasio utang ekuitas, di mana setiap tahunnya rasio utang ini mengalami kenaikan yang cukup pesat. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio leverage ini dalam kinerja keuangan yang tidak sehat atau tidak baik. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas yang dibagi menjadi 3, yaitu ada margin laba kotor, margin laba bersih, dan margin laba operasi, di mana setiap tahunnya margin tersebut mengalami penurunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitasnya dengan kinerja keuangan. Saya akan menjelaskan tentang nilai pasar, rasio nilai pasar, di mana rasio nilai pasar tersebut terdiri dari pendapatan per saham, ekuitas per saham, dividen per saham, rasio harga pasar, rasio harga per laba, dan yield dividen, di mana rasio harga pasar tersebut di setiap tahunnya mengalami penurunan dan yang lainnya mengalami peningkatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio nilai pasar tersebut dalam kondisi yang sehat atau kondisi kinerja keuangan yang baik. Jadi kesimpulan dari hasil analisis data tersebut adalah di mana rasio lancarnya di setiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan rasio utang mengalami kenaikan. Jadi kinerja keuangan dalam tahun 2016, 2017, 2018 dikatakan tidak stabil. Yaitu ini adalah keputusan investasi. Ini adalah tabel dari analisis biaya modal. Dalam tabel tersebut terdapat kolom sumber dana, jumlah, proporsi, COC individu, dan COC tertimbang. Proporsi sendiri ini diperoleh dari jumlah hutang dibagi dengan total. COC tertimbang ini diperoleh dari proporsi dikali dengan COC individu. Pada tabel sumber dana hutang jangka panjang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan PT Adaro Energi Tbk. Pada
poin saham diperoleh dari modal yang disetor pada perusahaan PT Adaro Energi Tbk. Selanjutnya, pada kolom proporsi ini sendiri harus dicari persentasenya hingga mencapai 100%. Selanjutnya yaitu ini adalah rumus untuk mencari KI, KD, KE, dan KS. KI sendiri ini adalah biaya hutang setelah dikenakan pajak, KD adalah biaya hutang sebelum dikenakan pajak, KD adalah biaya modal laba ditahan, KS adalah biaya saham biasa. Rumus untuk mencari KE sendiri yaitu DPS per P0 ditambah tingkat pertumbuhan dividen. DPS sendiri ini adalah dividen per saham. Dividen per saham diperoleh dari dividen yang jumlah dividen total dibagi dengan jumlah saham yang beredar. P0 sendiri ini adalah harga pasar. Tingkat pertumbuhan dividen ini diperoleh dari dividen tahun 2009 dikurangi dividen tahun 2010 dibagi dengan dividen tahun 2010. Begitu seterusnya hingga dividen tahun 2018. Selanjutnya yaitu rumus untuk mencari KD. Rumus untuk mencari KD sendiri ini adalah proporsi dikali 1 min T. Proporsi sendiri ini diperoleh dari tabel analisis biaya modal pada kolom hutang jangka panjang. Rumus untuk mencari KI sendiri adalah KD dikali 1 min T. Rumus untuk mencari KE sama dengan KS yaitu dividen per harga jual saham ditambah tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ini adalah kesimpulan dari hasil analisis biaya modal. Dari hasil analisis biaya modal ini dapat disimpulkan bahwa analisis biaya modal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya yaitu keputusan investasi. Dalam keputusan investasi ini berdampak yang sangat tinggi pada perubahan analisis biaya modal. Dan selanjutnya yaitu nilai WACC yang diperoleh sebesar 18%. Nilai tersebut itu termasuk nilai optimal. Dikatakan nilai optimal itu bila WACC itu kurang dari 20%. Jika nilai WACC semakin kecil itu maka investor akan menanamkan modal kepada perusahaan. Begitu sebaliknya, jika nilai WACC tinggi maka investor itu tidak akan menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ini adalah tabel dari aliran kas bersih dengan pendekatan akuntansi. Pada tabel tersebut terdapat kolom periode, EAT, TCF, depresiasi, bunga 1 min T, dan ECFN. EAT sendiri ini dapat diperoleh dari laba setelah pajak. Depresiasi ini dapat diperoleh dari total per jumlah penyusutan aktiva tetap. Bunga 1 min T ini dapat diperoleh dari beban bunga dikurangi 1 min T. Pada kolom TCF ini adalah terminal cash flow. Terminal cash flow ini diambil dari arus kas pada akhir periode. NCFN ini diperoleh dari EAT ditambah dengan depresiasi ditambah dengan TCF ditambah dengan bunga 1 min T. Kesimpulannya yaitu NCFN itu memperoleh nilai positif yang artinya banyaknya pemasukan daripada pengeluaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NPV atau Net Present Value atau nilai sekarang bersih. Dalam tabel NPV kita mempunyai kolom NCF yang sudah diketahui di tabel aliran kas bersih, lalu ada DF yang diperoleh melalui rumus 1/1 min COC pangkat T. COC kita peroleh dari COC hutang jangka panjang. Lalu ada tabel PVDF yang kita peroleh melalui NCF dikali DF. Lalu mencari NPV sendiri dengan jumlah PV dikurangi jumlah I0 yang diketahui sehingga diperoleh hasil angka positif dengan catatan NPV lebih dari 0 sama dengan dapat dilakukan investasi. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang tabel IRR. Mencari IRR dengan catatan NPV 1 harus positif dan NPV 2 harus negatif dengan menaikkan jumlah COC. Selisih NPV 1 dan selisih NPV 2 semakin kecil semakin baik atau akurat. DF kita peroleh dengan mencoba-coba mulai dari 0,1 sampai bertemu hasilnya yang NPV 1 negatif dan selisih NPV 2 sedikit atau kecil. Lalu berikutnya rumus IRR. Rumus IRR adalah I1 plus NPV 1 per NPV 1 min NPV 2 dikali I2 min I1. Dengan catatan I2 merupakan DF NPV 2 dan I1 merupakan DF NPV 1. IRR lebih dari sama dengan COC sehingga proyek yang dianggap baik oleh perusahaan dapat dilaksanakan. IRR memiliki fungsi untuk menentukan apakah investasi tersebut bisa dilaksanakan atau tidak. Berikutnya terdapat tabel payback period yang terdapat kolom I0 yang sudah diketahui dari laporan keuangan dan PVDF yang telah diketahui di tabel sebelumnya. Lalu terdapat kolom sisa yang kita
cari dari rumus I0 dikurangi PVDF. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat pengembalian rata-rata atau average rate of return atau dapat disingkat menjadi ARR. Di mana ARR ini pencariannya menggunakan rumus rata-rata net cash flow dibagi dengan investasi. Di sini dapat ditarik kesimpulan, jika ARR lebih dari COC, maka usulan proyek dapat diterima, karena itu dianggap menguntungkan perusahaan. Namun sebaliknya, jika ARR kurang dari COC, maka usulan proyek tidak dapat diterima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tingkat perhitungan keuntungan atau profitability index, atau dapat disingkat menjadi PI, di mana di sini dapat ditarik kesimpulan, jika PI lebih dari 1, maka investasi dapat dilaksanakan. Namun sebaliknya, jika PI kurang dari 1, maka investasi tidak dapat dilaksanakan. Kesimpulan akhir dari NPV, IRR, ARR, dan PI menunjukkan bahwa semua proyek menguntungkan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan modal kerja. Jadi, analisis kebutuhan modal kerja ini mengenai tren linear, kuadratik, dan simpel eksponensial. Di sini sudah terdapat 10 tabel. Yang pertama ada tahun dan yang kedua ada tahun ke XT. Di mana tahun dan tahun ke XT ini sudah diketahui terlebih dahulu. Kemudian ada penjualan YT. Penjualan YT ini didapat oleh laporan keuangan. Kemudian ada XT dikalikan dengan YT, kemudian ada XT kuadrat, kemudian ada XT kuadrat dikalikan dengan YT, kemudian ada X pangkat 4, kemudian ada log YT, di mana log YT ini pencariannya menggunakan rumus log dikalikan dengan YT, kemudian ada X log YT, di mana X log YT ini pencariannya menggunakan rumus X dikalikan dengan log YT, dan yang terakhir ada log YET, di mana log YET ini pencariannya menggunakan rumus XT kuadrat YT ditambah dengan X kali XT kuadrat YT. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pencarian tren linear, kuadratik, dan simpel eksponensial adalah untuk meramalkan pergerakan pada tahun yang akan datang. Saya akan menjelaskan tentang tren yang cocok untuk meramalkan nilai penjualan di tahun tertentu. Jadi di sini itu ada 3 tren. Yang pertama tren linear, yang kedua ada tren kuadratik, dan yang terakhir ada tren simpel eksponensial. Yang dimana ketika teman-teman melihat tabel di sini itu kita tuh akan mencari jumlah yang paling sedikit, dimana jumlah yang paling sedikit adalah jumlah yang paling baik untuk meramalkan nilai penjualan. Jadi ketika teman-teman melihat tabel, karena ini tren linearnya itu yang paling sedikit daripada ketiga tren tersebut, maka otomatis tren linear ini sangat cocok untuk meramalkan nilai penjualan tertentu atau nilai penjualan di periode tertentu. Ini saya akan menjelaskan tentang rumus untuk mencari 3 tren. Yang pertama yaitu tren linear. Tren linear itu memiliki rumus yaitu YLT sama dengan A1 ditambah B1 dikali dengan XT. Untuk yang tren kuadratik memiliki rumus yaitu A2 ditambah B2 dikali XT ditambah C dikali dengan XT kuadrat. Sedangkan untuk yang tren simple eksponensial yaitu memiliki rumus yaitu log YET sama dengan log A3 ditambah log B3. Jelaskan tentang rata-rata sederhana yang dimana ada 2 perhitungan. Yang pertama yaitu rata-rata pertumbuhan dan yang kedua adalah rata-rata tingkat pertumbuhan. Yang pertama yaitu rata-rata pertumbuhan memiliki rumus yaitu jumlah seluruh penjualan dibagi dengan tingkat pertumbuhan. Hasilnya seperti yang ada di slide. Terus yang kedua saya akan jelaskan tentang cara menghitung atau rumus dari tingkat pertumbuhan. Memiliki rumus yaitu nilai penjualan X dikali dengan nilai penjualan X-1 dibagi dengan nilai penjualan X-1 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah seperti yang ada di slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus tentang permutaran elemen modal dalam kali. Yang pertama yaitu ada kas. Rumusnya yaitu penjualan tahun 2018 dibagi rata-rata kas selama 5 tahun dikali 1 kali. Selanjutnya yaitu piutang usaha. Rumusnya yaitu penjualan tahun 2018 dibagi rata-rata piutang usaha selama 5 tahun dikali 1 kali. Selanjutnya yaitu persediaan. Rumusnya yaitu penjualan tahun 2018 dibagi rata-rata persediaan selama 5 tahun dikali 1 kali. Selanjutnya uang muka. Rumusnya yaitu penjualan tahun 2018 dibagi rata-rata uang muka selama 5 tahun dikali 1 kali. Dan yang terakhir yaitu pajak dibayar di muka. Rumusnya yaitu penjualan tahun 2018 dibagi rata-rata pajak dibayar di muka selama 5 tahun dikali 1 kali.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus perputaran modal kerja dalam hari. Yang pertama yaitu ada kas. Rumusnya yaitu 360 perputaran modal dalam kali dikali 1 hari. Kedua yaitu ada piutang usaha. Rumusnya yaitu 360 dibagi perputaran piutang usaha dalam kali dikali 1 hari. Selanjutnya yaitu ada persediaan. Rumusnya yaitu 360 dibagi perputaran persediaan dalam kali dikali 1 hari. Selanjutnya yaitu ada uang muka. Rumusnya yaitu 360 dibagi perputaran uang muka dalam kali dikali 1 hari. Dan yang terakhir yaitu ada pajak dibayar di muka. Rumusnya yaitu 360 dibagi perputaran pajak dibayar di muka dalam kali dikali 1 hari. Jadi saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya, yaitu di sini terdapat modal kerja, perputaran modal dalam kerja, di mana tabel tersebut perputaran modal kerja dibagi menjadi 2, yaitu ada perputaran modal kerja dalam kali dan ada perputaran dalam hari. Dan saya akan menjelaskan tentang rumus dari perputaran modal kerja dalam kali, yaitu 360 hari dibagi lama keterkaitan dikali 1 kali. Yang kedua yaitu ada perputaran modal kerja dalam hari, yaitu rumusnya jumlah proyeksi 2018 dibagi perputaran modal kerja dalam kali dikali 1 kali.